Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat bersuah kembali pagi hari ini. Haleluya. Tentu besar harapan doa saya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mari kita duduk diam sejenak menikmati renungan singkat firman Tuhan Bapak Ibu, landas untuk kita melangkah sepanjang hari ini. Saya kasih judul bahwa kuasa doa. Mari Bapak Ibu kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 12 Bapak Ibu ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, zaman Yesus atau zaman Rasul-Rasul Saudara, saat itu raja yang paling terkenal dan populer saat itu adalah Herodes Saudara. Dia bertindak semaunya Saudara. Suatu ketika Yakobus dan Petrus memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu karena begitu gencarnya Saudara, kekuatan dahsyat kuasa Tuhan melingkupi murid-muridnya, rasul-rasulnya, bahkan juga jemaat Tuhan, mengadakan banyak tanda mujizat sehingga dengan leluasanya Herodes membunuh Saudara Yakobus, temannya Rasul Petrus Saudara. Apa yang terjadi? Karena perbuatan itu menyenangkan orang Yahudi, sehingga dia dengan bangganya Saudara lalu dimasukkan Petrus ke dalam penjara Saudara, menunggu waktu yang terbaik setelah Paskah akan dibunuh juga Saudara. Ketika Petrus Bapak Ibu dipenjarakan di dalam penjagaan 4 regu Bapak Ibu yang paling dalam, dibelenggu Saudara, rantai dibelenggu kedua kakinya, tangannya juga, bahkan juga Saudara diapit oleh pengawal yang sedang berjaga di depan pintu pertama, kedua, dan sampai betul-betul di kiri kanannya Petrus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, di tengah kondisi yang begitu krisis seperti itu, jemaat tidak kecil hati, tapi mereka berteriak kepada Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Doa orang benar itu besar kuasanya. Firman Tuhan sudah dinubuatkan Saudara dalam 2 Tawarik, katakan, di mana umatku berkumpul dan atas namanya disebut, dia hadir dan menjawab doa mereka Saudara. Ketika mereka naikkan doa kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi mujizat yang dahsyat Saudara. Bagaimana kisah yang akan terjadi nanti, Paulus dan Silas juga dalam penjara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Petrus tidur nyenyak Saudara, diapit oleh 2 pengawal yang gagah perkasa Saudara, dengan senjata lengkap tentunya Saudara. Tapi di situ di ayat 7 katakan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya. Mujizat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika rantai itu Bapak Ibu digugur, tapi Tuhan memberikan tidur nyenyak kepada 2 penjaga, atau memang membutakan mata mereka. Terlalu gampang buat Tuhan Saudara. Ya, haleluya. Lalu dia bangun, dia bilang, kenakan jubahmu, mari keluar ikut saya. Dia kenakan jubah Saudara dan ikut keluar Saudara. Pintu yang pertama, pintu yang kedua, sampai di luar Saudara. Pintu itu dibuka sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di bank-bank yang zaman sekarang, di apartemen, di supermarket, di bank, di perusahaan besar juga demikian Bapak Ibu. Jadi dulu sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk, pintu sudah buka tanpa dipegang atau disentuh oleh manusia. Itu luar biasa mujizat. Seperti itu yang Tuhan kerjakan juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu dia pergi, dia kaget sudah, pintu terakhir sudah dia lewatin, dan dia kaget sekali. Lalu malaikat itu tiba-tiba hilang. Lalu dia lari Saudara, dalam kondisi dia kaget, dia pikir ini suatu penglihatan. Dia pergi ke tempat persekutuan sidang jemaat Tuhan, ketuk pintu. Di sana mereka sedang menaikkan doa Bapak Ibu. Lalu Rode bilang, betul, pembantu namanya Rode Saudara, betul itu Om Petrus. Saking sukacitanya, dia tidak membuka pintu, tapi dia mendengar suaranya dari dalam, itu Om Petrus. Lalu pendoa-pendoa katakan bahwa engkau mengigau, mana ada seperti itu. Di situ kita melihat Saudara, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ketika Tuhan menjawab doa, kadang-kadang kita juga bingung, kok bisa terjadi hal itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Saudara. Ketika mereka buka pintu, betul, sesuatu yang tercengang Saudara. Petrus muncul dengan tidak kurangan satu apapun Saudara. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu hidup, dan kuasa doa itu dahsyat. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ya,
Dalam Injil Matius katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, cari maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kenapa saudara? Sebab Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dengan klarifikasi yang jelas, Rasul saudara dalam Alkitab katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Dia hidup, dia omnipresent, dia Tuhan yang hadir dalam segala lini kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Dia Tuhan yang hidup dan Tuhan yang hadir untuk membela, memelihara, menjaga, mendengar doa orang benar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang hidup. Kisah yang terjadi pada zaman rasul-rasul gereja mula-mula Tuhan. Tuhan yang mereka sembah sama dengan yang kami sembah. Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang kekal itu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, itu firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta, apa yang Engkau firmankan iya dan amin adanya. Itu sebabnya kami mengandalkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Kami akan percaya pertolongan Tuhan. Tidak hanya terjadi peristiwa seperti itu. Kalau ada di antara sini yang jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan jawab doa mereka. Engkau pribadi yang jalan keluar. Di bawah kaki-Mu ada pertolongan, di bawah kaki-Mu ada mujizat, di bawah kaki-Mu ada jawaban yang istimewa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan yang buat saya dan saudara berhasil sepanjang ini. Haleluya, amin.